Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Selasa 26 April 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Indonesia kembali menemukan harta karun berupa 1,1 miliar ton tembaga dan emas di Kecamatan Huu, Dompu, NTB. PT Sumbawa Timur Mining atau STM memperkirakan potensi sumber daya mineral tersebut memiliki kandungan 0,96% tembaga dan 0,58 gram emas per ton mineral. Sementara total potensi sumber daya mineral tereka atau inferred mineral resource mencapai 1 miliar ton dengan kandungan 0,7% tembaga dan 0,4 gram emas per ton. Presiden Direktur STM Bed Evans mengatakan sumber daya mineral Onto memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi operasi pertambangan tembaga kelas dunia. Peningkatan potensi sumber daya mineral Onto sebesar 0,4 ton, kata dia, menjadi hasil kerja keras dari tim di proyek HUU selama 2 tahun terakhir. Potensi sumber daya mineral Onto merupakan bagian dari proyek HUU milik STM yang merupakan pemegang kontrak karya atau KK generasi ke-7 yang ditandatangani pemerintah pada 19 Februari 1998. Saham STM secara mayoritas dimiliki oleh VEL SA 80% melalui Eastern Star Resource PT Ltd dan sisanya dimiliki oleh PT Antam Tbk 20%. Pemirsa, bagaimana pengelolaan tambang emas tembaga di Blok NTB? Bagaimana hukum syara terkait pengelolaan sumber daya alam yang melimpah oleh swasta? Bagaimana menyelamatkan miliaran ton emas dan tembaga di NTB? Pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Bung Lukmanur Rahim, PhD, peneliti senior dari Forum Kajian Kebijakan Energi Indonesia atau FORKE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Lukman? Alhamdulillah, sehat bahagia. Alhamdulillah, baik, Bung. Langsung saja, Indonesia terkenal dengan negara yang kaya akan hasil minyak buminya, termasuk tembaga, emas, dan batu bara yang tersimpan di dalamnya. Baru-baru ini berita menghebohkan beredar di media sosial, di mana Indonesia baru saja menemukan harta karun emas di Nusa Tenggara Barat. Seberapa besar potensi emas yang super banyak di dekat kawasan Mandalika NTB tersebut, Bung Lukman? Ya, baik, terima kasih Bang Fadil atas kesempatannya. Jadi ini memang berita yang sangat menggembirakan dan sekaligus juga memprihatinkan ya. Yeah. Dua-duanya bisa jadi mana nanti tergantung dari keputusan dari pemerintah. Karena selama ini kita sudah seperti biasanya ya, ketika Indonesia itu menemukan suatu potensi kekayaan alam, lagi-lagi yang selalu menikmati itu adalah pihak swasta. Jadi perkiraannya memang seperti yang sudah tadi ya disampaikan bahwa perkiraan kasar itu ya. Jadi namanya kan potensial. Potensial itu maknanya ya belum tentu itu di angka sekian tadi yang 1,1 miliar ton ya, tembaga dan emas di Kecamatan Huu Dompu nih ya, Nusa Tenggara Barat. Kalau kita lihat dari berita yang kita baca tadi ya, sebenarnya proses eksplorasinya pengambilannya ini memang cukup agak beresiko ya, karena dia modelnya adalah bukan open source tapi underground, tipe underground, sehingga di dalam proses memperolehnya ini harus kita menggali lubang ya, seperti yang sekarang ini dilakukan juga di Freeport ya, kebetulan karena yang open surface-nya itu kan sudah habis,
Ya, tinggal sekarang yang underground. Ya, sama juga yang terjadi di apa namanya NTB ini oleh PT Sumbawa Timur juga sama. Jadi dia hampir, saya baca itu hampir sekitaran ada yang 100.000 meter ya di bawah permukaan tanah. Jadi ini kan cukup dalam ya. Dan pasti resikonya juga cukup besar. Resiko baik penggaliannya, resiko nanti bagaimana transportasinya dari bawah ke atas. Jadi pasti banyak hal yang menjadi pertimbangan nanti apakah bagaimana proses penggalian, meskipun dari sisi potensi itu sebenarnya sangat besar, tapi mestinya dari sisi safety, keamanan, ya, karena kita tidak ingin kemudian terjadi accident, ya, kecelakaan, karena itu momok besar ya bagi perusahaan kalau sampai terjadi kegagalan itu juga karena sudah investasi besar ternyata mengakibatkan apa korban bencana baik itu jiwa dan mungkin ada efek-efek yang lain, tentu otomatis akan memberikan sentimen negatif terutama bagi image perusahaan. Ya. Demikian Bang Fadil. Ya, baik Bung Lukman. Bagaimana rencana pemerintah dalam mengelola tambang emas tembaga di Blok NTB, Bung Lukman? Ya, seperti tadi sudah disampaikan bahwa saham STM ini ya, Surabaya Timur Mining, itu hampir mayoritas, jadi 80% itu dikuasai oleh Vale ya. Vale itu sebuah perusahaan kalau tidak salah di Amerika USA sana. Cuma dia investasinya itu jadi lewat pihak kedua ya atau pihak ketiga. Pembelian sahamnya itu tidak langsung melalui Vale, tapi ada brokernya. Itu namanya Aston Star Resources ya. Perusahaan terbatas itu kayak kita PT. Nah, sisanya yang 20% itu baru dikuasai oleh Antam. Nah, Antam sendiri juga punya termasuk salah satu holding itu Mine ID. Di situ ada Antam, kemudian ada Freeport, kemudian ada Inalum ya. Kemudian akhirnya termasuk di situ ada PT Tambang. Apa namanya? Ya termasuk Antam ini, aneka tambang ini ya. Jadi sebenarnya perusahaan ini ya dikuasai tetap saja hampir 80% ini ya. Mayoritas kepemilikannya ya dikuasai oleh swasta yang kalau kita lihat dia posisinya brokernya ini sepertinya ini di Singapura. Kalau dilihat dari nama belakangnya ya, itu perusahaan limitednya itu sebenarnya berbasis di Singapura. Nah, karena memang banyak perusahaan-perusahaan capital ya, capital, finance capital yang berbasis ini ya. Ini rata-rata mereka berdomisili di Singapura. Pertama karena dari sisi legal apa namanya, legal outstanding-nya mereka itu merasa memiliki fairness ya, keadilan yang lebih terjamin gitu kalau di Singapura. Kemudian dari sisi law yang namanya legal dan juga sama. Jadi kalau terjadi persengketaan di Singapura itu jaminan hukumnya itu lebih pasti dibandingkan dengan di Indonesia ya. Kita tahu sendiri kalau Indonesia itu kalau kasus kena hukum itu kan ruwet ya. Kayak ibaratnya itu benang kena apa air itu sudah wis dari mana-mana guys. So makanya kan kalau kita kan KUHP atau ujung-ujungnya juga undang-undang, ujung-ujungnya juga duit juga. Nah itulah mengapa kalau melihat dari sisi sini, pemerintah hanya kebagian 20%, ya otomatis hampir kebijakan ataupun nanti labanya ya pasti akan dikuasai oleh pihak swasta asing. Ya. Baik, Bung Lukman. Berarti apakah sistem kapitalis dan sistem sekuler terbukti hanya menguntungkan segelintir orang dan menyengsarakan rakyat banyak, khususnya dalam konteks pengelolaan tambang di Indonesia? Ya, pasti. Ini kita lihat saja faktanya sekarang ya.
sebenarnya itu sudah lama ya. Sistem privatiasi kapitalis ini sudah banyak mencengkeram hampir semua sumber daya alam ya, khususnya di Indonesia ini. Dan kita lihat bagaimana sampai ya mungkin awal kapitalisme itu dimulai sejak eranya Pak Harto. Jadi mungkin saat mulai Orde Baru itu ya tahun 65 atau 670. 70-an ya, karena Pak Harto itu kan sekitar tahun setelah ada dekret presiden itu ya baru menjabat menjadi presiden. Jadi sekitar tahun 70 hingga sekarang berarti hampir berapa tahun itu? 50 tahun. 50 tahun usia kapitalisme di Indonesia itu sudah sekian lama. Dan kita rasakan sebenarnya ya lebih banyak apa namanya efek negatifnya sebenarnya. Efek pertama, penerimaan negara kita kan paling cuma didapat dari pajak yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut, dan itu nilainya kecil sekali karena banyak entah itu dimanipulasi atau ada kebocoran di sana sini. Dan kemudian terkait itu juga rusaknya lingkungan. Biasanya kalau berkaitan dengan tambang itu tidak pernah lepas namanya kerusakan lingkungan. Karena pasti namanya tambang itu pasti merusak ya, ada pengeboran, ada penggalian, dan pasti itu meninggalkan sedimentasi atau kita sebut sebagai bekas penambangannya, itu juga mencemari sumber mata air bagi penduduk sekitar, pencemaran air, pencemaran lingkungan. Nah, itu yang sering terjadi dialami oleh penduduk yang dialami oleh di sekitar tambang tersebut. Jadi sebenarnya boleh dikatakan bahwa ya hampir 50 tahun itu kita sebenarnya banyak dirugikan oleh tanda kutip investasi. Ya, kita gitu sekarang kan gembar-gembor investasi gitu kan. Tapi faktanya terjadi sebenarnya investasi itu lebih banyak menguntungkan hanya orang-orang yang pemilik modal saja. Sedang kita sebagai pemilik asli sumber daya tersebut lebih banyak dirugikan. Demikian, Bang Fatir. Ya, baik, Bung Lukman. Bagaimana hukum syara terkait pengelolaan sumber daya alam yang melimpah oleh swasta? Ya, baik. Kalau kita sebenarnya ya Islam itu diturunkan memberikan rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya manusia tapi juga lingkungan. Jadi sebenarnya kalau kita mau adil ya, mau fair gitu, ketika melihat ketidakadilan, keserakahan yang disebutkan oleh kapitalis ini, manusia sebenarnya bisa berpikir harusnya mencari satu sistem bagaimana mengolah ini bisa lebih berkeadilan gitu ya. Artinya pasti ada yang lebih baik gitu. Nah, Islam kita tuturun pasti memberikan solusi bagi setiap permasalahan, termasuk di dalam pengolahan sumber daya alam ini. Salah satunya dari hadis Nabi itu dikatakan bahwa ketika itu ada sahabat yang diberikan pengelolaan sebuah sumber garam ya, kemudian ada yang memperingatkan Nabi bahwa itu seperti air mengalir. Akhirnya Rasulullah mencabut hak pengelolaan itu ya, bukan diberikan pada perorangan pribadi tapi dikembalikan kepada waktu itu daulah. Nah, ini menjadi contoh bahwa hadis lain benar al-muslimah syuraka wa salasin kalau ulama benar. Nah, itu juga salah satu hadis mengatakan bahwa kaum muslimin itu suraka, artinya memiliki hak ya terhadap padang, rumput, kemudian air ya, kemudian satu lagi api atau istilahnya energi. Nah, ini bisa dianalogikan termasuk di sini tambang ini, termasuk tambang emas. Itu adalah kepemilikan umum yang dimana di dalam sistem kapitalis itu tidak ada. Ya, jadi di dalam sistem kapitalis itu tidak mengenal istilah ini kepemilikan umum ya. Jadi yang ada hanya kepemilikan pribadi dan mungkin kepemilikan negara. Jadi konsepnya tidak ada kepemilikan umum di dalam sistem kapitalis, sehingga di dalam hal ini
ya di dalam sistem kapitalis bagaimana para pengusaha pemodal besar itu menguasai potensi-potensi yang menghasilkan cuan tadi itu ya sebesar-besarnya dengan segala cara, karena prinsip mereka bagaimana ya tadi ya menghimpun kekayaan itu sebanyak-banyaknya. Nah, di dalam Al-Quran kita itu dilarang menimbun harta, ada mekanisme zakat gitu kan ya. Kemudian ada mekanisme yang lain ya, di situ yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan itu ke setiap pribadi penduduk masyarakat. Jadi hitungannya di sini ya, kalau kita lihat perbedaan antara sistem kapitalis yang lebih bertujuan untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya di satu golongan atau pribadi, sedang Islam itu bertolak belakang, malah tujuannya untuk mendistribusikan kekayaan itu ke segala lapisan masyarakat yang membutuhkan. Maka kita kenal ada 8 asnaf gitu ya, di zakat dan sebagainya. Jadi sebenarnya ya itu tadi, Islam itu sangat fair gitu ya. Kalau kita lihat itu sangat adil di dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Ya, baik, Bung Lukman. Bagaimana menyelamatkan miliaran ton emas dan tembaga di NTB? Ya, jadi kembali lagi, kalau sekarang pemerintah itu mau berinisiatif ya, tapi sebenarnya sepertinya susah gitu ya, karena kita masih berparadigma ekonomi berbasis investasi, ya, dan kemudian pertumbuhan ekonomi yang berbasis investasi tadi melihatnya bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari berapa investasi yang masuk, ya, dan per kapita, ya. Jadi ya sepertinya ke depan ini ya nasibnya masih sama untuk STM ini, karena apalagi ya didukung globalisasi, perdagangan bebas, yang itu semuanya diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Nah ini ya nasibnya paling ya tidak jauh berbeda dengan tambang-tambang lain seperti Freeport ya, kemudian di Lombok itu cukup jatuh tuh di sebelah selatannya Lombok itu di mana itu dulu Newmont itu ya, sekarang sudah dibeli oleh perusahaan lupa saya dalam negeri, sudah dijual misalnya Mutiara atau apa itu. Jadi di NTB itu sebenarnya sudah ada ya tambang emas atau tembaga seperti Freeport. Nah, Dompu ini kan baru ya. Nah, itu sebenarnya sudah ada sebelumnya. Di Pulau Jawa itu di Banyuwangi itu punyanya Erick Thohir ya. Nah, itu juga nasibnya juga kurang lebih sama. Saya kira ya balik lagi yang menikmati itu hanya segelintir orang saja yang dekat dengan penguasa. Ya itu kembali lagi pemilik modal. Yang otomatis tetap nanti yang dirugikan oleh masyarakat sekitar ya, yang mungkin banyak dirugikan dari penguasaan lahannya, penggantian ganti rugi lahan. Belum nanti kalau proses eksplorasinya itu mengganggu perumahan, sumber mata air, dan sebagainya. Dan itu sama sekali tidak di-cover oleh undang-undang sekarang, apalagi omnibusnya ya. Omnibus Law itu sangat membebaskan para pengusaha itu untuk berinvestasi tanpa AMDAL yang memadai. Kalau dulu itu kan ada AMDAL itu sampai ada 3 filter ya, istilahnya 3 persyaratan. Nah sekarang itu cuma 1 ya, di bypass. Ya, otomatis sekarang kita lihat banyak tambang-tambang yang berdiri ya, bahkan tambang-tambang ilegal yang tanpa pengawasan. Pokoknya dalam tanda kutip ada investasi, nah itu langsung diizinkan oleh penguasa sekarang. Ya. Demikian Bang Fadil. Ya. Baik, Bung Lukman. Bagaimana upaya untuk mewujudkan pengelolaan barang tambang, emas, tembaga, dan kekayaan alam lainnya secara benar? Ya, sebenarnya prinsipnya tambang-tambang itu ya harusnya dikuasai oleh, kalau konsep sekarang ya, dikembalikan ke negara dalam bentuk dikelola oleh BUMN.
Jadi seperti Pertamina ya, yang menguasai minyak dan gas, diberikan namanya itu hak apa namanya ya, hak khusus gitu dalam pengelolaan. Jadi kalau dibiarkan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing, ya pasti mereka kalah, baik secara modal Ya. maupun teknologi. Termasuk Antam ini, sebenarnya kita punya perusahaan Antam ya, aneka tambang itu, terus kemudian ada punya Inalum. Ya ini sebenarnya hak yang masa itu sebenarnya harus diserahkan ke Antam karena termasuk BUMN di sini. Ya. Harapannya kalau dengan dikuasai BUMN, maka di situ ada kesempatan berkembang ya. Kemudian pasti kalau ada dividen ataupun pajak ataupun apa namanya keuntungan kan baliknya ke kas negara ya. Ya. Jadi kita punya devisa yang cukup tinggi ya. Seperti kasus sawit itu aja, kalau itu sawit itu aja ya, itu hampir 500 triliun ya devisa yang bisa kita peroleh dari sawit saja. Nah, apalagi tambang ini kan pasti nilainya lebih besar dari sisi nilai barang produk yang nanti dijual. Nah, tentu pasti dividen atau devisa yang diperoleh pasti akan lebih besar. Ya, cuma sayangnya sepertinya perusahaan-perusahaan dalam negeri atau BUMN itu tidak tahu apakah ya sengaja dikalahkan atau bagaimana. Tapi memang secara modal, memang ini modalnya modal besar ya. Karena proyek ini kan proyek penuh spekulasi. Ya kadang orang ngebor itu tidak mesti dapat. Ya seperti minyak itu juga untung ada seperti tebak umpet gitu ya, peta umpet gitu ya. Ya kadang untung kadang rugi. Kalau pas ngebornya tepat gitu ya dapat. Makanya dikatakan di sini kan proyek ini sejak 2010. Jadi sudah hampir 12 tahun ya kan mereka ini mengeksplorasi di lokasi tambang tersebut dengan hampir ada sekitar 180 atau 4 lubang oleh saya, 108 lubang bor dengan kedalaman hampir 100, rata-rata hampir 100.000 meter. Berarti Ya. kan itu semua penuh resiko. Nah, siapa yang punya dana sebesar itu? Daya eksplorasinya, transportasinya, Ya. logistiknya, tentu kan pasti butuh dana yang besar. Nah, Antam ya pasti tidak punya ya sebesar itu. Dan pasti lagi-lagi kalau dikompetisikan dengan perusahaan swasta asing pasti kalah. Ya, tapi sebenarnya kalau itu sebenarnya bukan hal yang mustahil ya. Kalau kita punya sudah secara potensinya ada, sebenarnya banyak pendanaan itu yang bersedia. Nah, contohnya Vale tadi. Vale itu dia malah minjem pakai brokernya perusahaan financial capital di Singapura. Ya, nyatanya pakai Eastern Star Investors. Berarti sebenarnya Antam juga bisa sebenarnya. Ya, ini cuma masalah regulasi saja sebenarnya yang tidak memberikan kesempatan BUMN itu bersaing dengan kompetisinya, tidak bersaing dengan benar gitu dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian Bang Adil. Ya. Baik, Bung Lukman terakhir. Berarti apakah hanya bila dikelola secara benar saja sumber daya alam di negeri ini yang begitu melimpah akan mampu menyejahterakan rakyatnya? Ya, insya Allah ya pasti ya kalau dikelola dengan benar ya dan manajemennya juga benar ya, tentu itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cuma memang nggak jaminan ya. Seperti sekarang Pertamina itu saja. Pertamina meskipun BUMN, ternyata kalau kita lihat ya harganya dijual di pasaran itu ternyata lebih mahal daripada harga produksinya ya. Hitung-hitungannya bisa selisih sampai 50%. Jadi sebenarnya keuntungan Pertamina itu dari harga yang dijual itu hampir 50%. Ketika alasannya harga minyak turun, ternyata ya juga tidak turun. Ya. Waktu kemarin pertama naik itu kan alasannya harga minyak per barelnya hampir menyentuh 100 US dollar. Tapi ketika waktu 2 tahun yang lalu, ketika per barelnya itu hanya 20, ternyata ya tetap saja harga pertalite juga nggak turun. Itu kan berarti artinya ya manajemen Pertamina ini ya artinya ya memang targetnya yang tetap mengejar untung. Tidak memperhatikan bagaimana
kesulitan atau himpitan ekonomi masyarakat, terutama dalam mengakses bahan bakar BBM, minyak, gitu ya. Yeah. Ya itu artinya memang di sistem sekarang setiap perusahaan itu baik BUMN maupun apapun namanya itu memang selalu dituntut supaya agar untung. Nah sebenarnya untungnya kemana? Kalau BUMN ya masih lumayan lah ya, artinya disetor ke perusahaan, ke kas negara kan, ada BNPB, penerimaan pajak non pajak dan pajak dan sebagainya. Nah itu masih salah satu pendapatan negara. Tapi memang tidak menjamin di sistem sekarang ya, karena kembali lagi bahwa yang target sekarang itu kan hanya per kapita pertumbuhan ekonomi, bukan distribusi kekayaan. Ya, bukan distribusi kekayaan, sehingga makanya kekayaannya itu ngumpul di pusat saja. Sekarang Jakarta itu bisa triliunan orang berputar, uang berputar liquid itu berputar di Jakarta saja. Sedang di daerah-daerah misalnya di Papua, di Sulawesi atau di ujung Aceh sana, ya mungkin selamanya tidak akan mendapatkan kucuran dana yang memadai ya di dalam proses pembangunan. Ya karena tadi prinsipnya adalah hanya mengejar pendapatan per kapita, dihitung dari saya masuk pengeluaran berapa, tapi tidak diikuti dengan pendistribusian ya pendapatan negara itu ke setiap individu, mungkin dalam bentuk entah itu pendidikan yang dapat terjangkau ya, bahkan mungkin gratis, atau kesehatan yang baik, yang terjangkau juga, kemudian ya harga-harga yang bisa dibeli dengan mudah, dengan murah oleh rakyat. Misalnya ya, meskipun kita sekarang misalnya ya penghasil minyak goreng terbesar, faktanya ya minyak goreng masih 14.000 per liter. Meskipun ada ya banyak usaha-usaha pemerintah itu, artinya memang sekarang itu sistem kapitalis itu memang benar-benar membuat kehidupan rakyat itu semakin sulit. Ya. Demikian Bang Fatin. Ya, baik. Terima kasih Bung Lukman Nur Rahim, PhD, peneliti senior dari Forum Kajian Kebijakan Energi Indonesia atau FORKE, telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya, saya Muhammad Fadilah Abdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.